Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Twitter trending PTPN. Tentu ini berkaitan dengan somasi yang diberikan oleh PTPN kepada pesantren yang dimiliki oleh Habib Rizik di Megabendung Bogor. Tentu karena somasi itu berisi permintaan agar pesantren itu mengosongkan lahan tersebut karena dianggap menguasai lahan secara ilegal. Dan saya kira sih ini sudah bisa kita duga ya, akan bertubi-tubi serangan datang kepada HRS dan kubunya. Karena pola seperti ini sudah kita baca sejak bahkan dari sebelum kedatangan Habib Rizik ke Indonesia, dan benar adanya. Bahkan sangkaan terhadap Habib Rizik pun bertambah lagi ya. Tersangka yang kemarin di Petamburan kemudian bertambah dengan kerumunan di Megabendung, dan mungkin nanti akan bertambah lagi dan terus. Ya, kita lihat akan sampai mana kekuatan yang terus-terusan bisa menghantam Habib Rizik dan kelompoknya, dan seberapa kuat Habib Rizik bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Mudah-mudahan beliau dilindungi oleh Allah, diberikan kekuatan, dan bisa menghadapi semua ini dengan tetap tenang dan sabar, dan tidak menyerukan kepada umatnya, kepada para pencintanya untuk melakukan pembangkangan. Karena kalau itu keluar, saya kira pasti itu akan diikuti, sami'na wa atona. Saya kira kita pun bisa memperkirakan ya, Habib Rizik bukan orang yang menginginkan terjadinya kekisruhan di masyarakat. Nah, kembali lagi ke kasus PTPN itu, ini menjadi lucu karena selama ini kan tidak ada teguran, tidak ada apa-apa gitu. Semuanya baik-baik saja, tapi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba petir langsung menyambar itu, minta dikosongkan. Dan pengacara dari FPI saya kira juga cukup bijak ya, beliau memperlihatkan bukti-buktinya, sudah ada pembelian terhadap masyarakat dengan mengambil dasar hukum yang keluar di tahun 60-an kalau tidak salah, yang isinya kurang lebih jika 20 tahun tidak digunakan maka itu menjadi kewenangan masyarakat. Tapi oke lah, terlepas dari itu, faktanya memang pesantren dan Habib Rizik membeli dan bukti-buktinya ada. Tinggal itu kan nanti diselesaikan. Ya sudahlah, masuk ranah hukum ya, kita diselesaikan dengan prosedural hukum. Tapi yang kemudian menarik adalah Mahfud MD yang juga dengan tiba-tiba memposting cuitan di Twitternya bahwa dia, redaksi tepatnya ini sambil ditayangkan ya, kurang lebih kalimatnya gila, banyak sekali, ratusan ribu hektar yang dikuasai oleh grup-grup tertentu. Jadi nampaknya dari cuitan tersebut Mahfud seolah-olah menunjukkan bahwa dia baru tahu bahwa ada grup-grup tertentu di negeri ini yang menguasai, masing-masing grup itu menguasai ratusan ribu hektar HGU, hak guna usaha. Yang jelas-jelas itu kalau dalam kacamata publik tentu lagi-lagi rasa keadilan yang terkoyak gitu. Bagaimana mungkin kelompok tertentu bisa memperoleh izin yang luar biasa gitu, yang itu tidak bisa didapatkan oleh masyarakat umum lainnya. Persoalannya kemudian Mahfud pun menyebutkan itu bahwa ini bukan terjadi saat ini, tapi dari masa-masa sebelumnya katanya. Tapi memang tidak spesifik apakah di masa ini juga ada. Mungkin juga ada. Jadi di masa Jokowi ada, di masa SBY ada, di masa yang sebelum-sebelumnya pun ada, dengan kontrak puluhan tahun mungkin, yang kemudian itu dikuasai oleh sekelompok elit tertentu. Nggak tahu nih apa penguasaan
lahan hektar yang dimiliki oleh keluarganya Prabowo Subianto termasuk kelompok ini atau tidak. Nanti barangkali bisa ditelusuri oleh para jurnalis di Tempo atau yang lain untuk melihat siapa saja penguasa-penguasa lahan yang sangat luar biasa. Nah kemudian kan kalau itu dibandingkan dengan penguasaan lahan dari Habib Rizik di Megabendung, kan itu jauh tidak berarti, sangat-sangat kecil. Ini kan barangkali kan Pak Mahfud mau bilang juga nih, kalau memang mau mempersoalkan yang di Megabendung ini buat PTPN, persoalkan juga itu urusan-urusan dengan grup-grup tertentu itu. Nah, kita juga penasaran ini. Mudah-mudahan Pak Mahfud bisa membuka ya grup tertentu itu apa saja. Jadi persoalannya adalah bahwa itu sudah dilalui melalui sebuah prosedural resmi dengan pemerintahan sebelumnya dan itu secara hukum sah. Kemudian kan ditanggapi juga oleh netizen, kalau sudah sah ngapain dipermasalahkan, ya sudah, tunggu habis saja, kemudian jangan diperpanjang. Nah, Mahfud MD merespon kembali, oh ya memang kalau memang cara begitu itu yang paling realistis, kemudian langsung dianggap selesai gitu. Tidak ada persoalan. Hanya yang Pak Mahfud ingin naikkan adalah kan ini persoalannya persoalan rasa keadilan di masyarakat. Barangkali Pak Mahfud terketuk sekarang hatinya yang melihat pesantrennya Habib Rizik dipersoalkan. Kemudian ini soal-soal yang jauh lebih besar yang merugikan negara, barangkali dianggap begitu, atau masyarakat umum, itu dibiarkan. Kemudian muncullah kalimat-kalimat seperti cuitannya Pak Mahfud MD. Di dalam konteks ini saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud dengan cuitan di Twitternya. Nah inilah positifnya dari Pak Mahfud itu begitu. Ketika ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, mengganggu hati dan perasaannya, maka saat itu juga itu langsung dimunculkan di Twitter. Nah yang ini kan, ini pasti mengguncangkan pihak pemerintah justru. Jadi manuver-manuver yang dilakukan Mahfud MD hari ini bikin gaduh umat yang di sebelah kanan, besoknya bikin gaduh umat yang di sebelah kiri, besoknya lagi bikin gaduh pemerintahan sendiri. Jadi ketika bikin gaduh di sebelah kanan, yang sebelah kiri senang. Ketika bikin gaduh di sebelah kiri, sebelah kanan senang. Ketika bikin gaduh di area pemerintahan, ya umat kiri kanan ini yang senang. Yaitu saya kira karakter dari orang yang asertif tapi cenderung agresif yang diharapkan oleh rakyat. Saya kira kan bagaimana orang-orang seperti Pak Mahfud ini responsif ketika berbicara tentang rasa ketidakadilan di masyarakat, kemudian memperjuangkannya langsung gitu. Kemudian berhati-hati memfilter ketika persoalan itu justru akan mengganggu harga diri, mengganggu eksistensi tokoh-tokoh yang ada di kalangan umat Islam. Tapi kan jadi sulit gitu ya ketika sebuah karakter, yang namanya karakter itu kan pola yang sama, yang itu akan terjadi dalam situasi apapun ketika dia berhadapan. Mungkin yang harus dilakukan adalah para penyaring di orang terdekatnya Mahfud MD, mungkin begitu. Ini kan rasanya kita jadi teringat lagi saat negara kita dipimpin oleh Gus Dur, kan juga begitu, banyak ucapan-ucapan yang tiba-tiba langsung mengagetkan masyarakat dan bikin goncang. Ya, mari kita simak, saksikan terus perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan Pak Mahfud seperti yang didoakan oleh Rocky Gerung, Refli Harun dan kawan-kawan, beliau akan semakin kritis ke dalam dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Dan kalaupun nantinya yang terjadi adalah sebaliknya, ya kita akan counter terus. Saya kira sebuah perjuangan sih tidak ada titik selesainya kalau dalam konteks dinamika masyarakat seperti ini. Kita harus selalu siap, selalu merespon, karena mau tidak mau sahabat-sahabat kita membutuhkan informasi seperti ini, minimal menguatkan keyakinannya. Ya lanjutkan Pak Mahfud. Kemudian Pak Mahfud kemarin bilang mau bertanggung jawab merespon Ridwan Kamil ya.
atas terjadinya kerumunan di Petamburan, di Megamendung, di bandara. Ya, kami ini rakyat jelata perlu tahu nih bentuk pertanggungjawaban Pak Mahfud apa nih. Apakah Bapak sudah mulai mempraktekkan itu, sudah mulai merealisasikan bentuk pertanggungjawabannya? Kalau sudah apa? Kami tunggu. Sehingga masyarakat bisa lebih memandang Bapak sebagai orang yang lebih bertanggung jawab.